Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Tabi pun kembali lagi dengan Ibu Mainita, tetapi tidak dengan mata pelajaran ekonomi dan PKWU. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang Olimpiade Sains Kota atau Kabupaten Ekonomi tahun 2017. Silakan disimak ya. Soal nomor 1. Berikut ini adalah komponen-komponen biaya produksi. 1. Membayar gaji. 2. Membayar sewa gedung untuk kantor. 3. Membeli bahan baku. 4. Membayar upah. 5. Membayar bunga pinjaman dari bank. Komponen-komponen di atas yang merupakan biaya tetap adalah nomor. Jadi, di soal ini ditanyakan bahwa komponen mana sih yang merupakan biaya tetap atau fixed cost. Oke, kita bahas ya. Jadi, biaya dalam ekonomi itu ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang statis atau tidak berubah. Biaya ini akan selalu dikeluarkan meskipun perusahaan tidak melakukan kegiatan apapun. Jadi, biaya tetap tidak tergantung pada jumlah output atau barang yang dihasilkan. Jadi, walaupun outputnya banyak atau outputnya sedikit, biaya ini harus tetap dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Contohnya yaitu gaji karyawan, biaya asuransi, sewa gedung, bunga pinjaman bank. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Jadi, biaya variabel dipengaruhi oleh banyaknya volume barang yang dihasilkan suatu perusahaan. Jadi, biasanya biaya variabel jika volume produksi atau barang yang dihasilkan itu banyak, maka biayanya juga akan semakin banyak dikeluarkan. Begitupun sebaliknya. Contohnya seperti membeli perlengkapan. Misal jika dia perusahaan jasa bengkel, membeli perlengkapan oli, membeli perlengkapan ban dan lain sebagainya. Biaya listrik, membayar upah, membeli bahan baku dan lain sebagainya. Oke, jadi jawaban nomor 1 yang mana kira-kira? Oke, benar. Jadi yang B, 1, 2, dan 5. Membayar gaji, membayar sewa, dan juga membayar bunga pinjaman. Karena yang ditanyakan adalah biaya tetap atau fixed cost. Berapapun jumlah produksi atau output yang dihasilkan, biayanya adalah sama atau tetap. Oke. Di sini masih ada yang bingung nggak sih apa perbedaan gaji dan juga upah? Gitu. Karena gaji itu biaya tetap, sedangkan upah adalah biaya variabel. Jadi gini, kalau gaji itu biasanya tetap gitu. Seperti misal gaji guru gitu, gaji dokter gitu, dia per bulannya tuh tetap sudah dirinci gitu. Sedangkan kalau biaya upah itu tergantung dengan produksi yang kalian hasilkan. Misal kalian membuat atau bekerja di perusahaan sepatu gitu, jadi dihitung kalian itu sudah menyelesaikan barangnya itu berapa, sudah menyelesaikan sepatu hari itu berapa. Jadi setiap orang itu jumlahnya berbeda, gajinya juga berbeda, upahnya juga berbeda gitu. Udah jelas ya perbedaan upah dan juga gaji. Lanjut nomor 2. Haura diterima kuliah di Fakultas Kedokteran UGM. Haura juga diterima bekerja paruh waktu atau full time di perusahaan A dengan gaji 5 juta per bulan dan di pabrik B dengan gaji 4 juta rupiah per bulan. Dengan memanfaatkan sisa waktu yang ada, bila bekerja di pabrik B, Haura masih mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 2 juta rupiah per bulan. Pertanyaannya, jika Haura memutuskan kuliah di Fakultas Kedokteran UGM, maka biaya peluangnya sebesar, ayo kira-kira berapa? Ada yang bisa menebak? Bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita bahas ya. Jadi biaya peluang atau opportunity cost yaitu muncul karena sumber daya ekonomi yang terbatas sehingga memaksa manusia untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kebutuhannya sesuai skala prioritas dan mengakibatkan pengorbanan pada pilihan yang lain. Jadi intinya biaya peluang itu muncul karena sumber daya ekonomi kita tuh terbatas, sedangkan keinginan manusia itu tidak terbatas. Jadi manusia itu harus pintar gitu untuk mengetahui mana sih
keinginan kita dan mana kebutuhan kita, yaitu melalui apa? Melalui skala prioritas, dan pasti kita mengorbankan pilihan yang lain. Dalam kaitannya soal ini, biasanya untuk mencari biaya peluang itu adalah dengan cara mencari pilihan yang ditinggalkan dengan nilai tertinggi, bukan dengan cara menjumlahkan nominal tersebut, tetapi memilih mana sih yang ditinggalkan si pelaku itu dengan nilai nominal yang tinggi. Oke, jadi berapa jawabannya? Oke, bener ya. Jadi yang B, 6 juta rupiah. Jadi 6 juta itu diperoleh dari si Haura bekerja di pabrik B itu kan dengan gaji 4 juta per bulan gitu. Dia masih bisa memperoleh tambahan dari gaji di pabrik B itu, yaitu 2 juta. Jadi 4 juta ditambah 2 juta, 6 juta rupiah gitu. Bukan 6 juta ditambah 5 juta gitu ya. Oke, udah jelas? Jadi jawabannya yang BB. Lanjut, nomor 3. Garis anggaran untuk dua macam barang, yakni baju dan celananya, akan bergeser ke kiri dalam keadaan ceteris paribus bila kaitannya dalam nomor 3 ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu apa aja sih? Itu juga diatur dalam ekonomi. Ada yang tahu? Oke, kita langsung bahas ya. Jadi garis anggaran atau biasa disebut budget line adalah garis yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua macam barang dengan menggunakan anggaran yang sama. Itu adalah budget line, karena budget itu adalah anggaran atau duit. Jadi kita misalnya punya duit 100.000 gitu. Nah, kita mau beli baju sama celana. Nah, itu kita diatur dalam kurva ini. Kira-kira kita beli baju berapa sama celana berapa biar duit 100.000 itu cukup. Gitu kan? Jadi garis anggaran atau budget line itu bisa berotasi, biasa disebut movement atau bergerak, dan juga bisa bergeser atau shifting. Jadi rotasi garis anggaran seperti pada gambar berikut itu disebabkan karena perubahan harga salah satu barang. Misal entah perubahan harga barang baju atau celana. Bila harga salah satu barang naik, garis anggaran berotasi mendekati titik origin. Titik origin itu biasa disimbolkan dengan huruf 0 gitu. Jadi kalau harga salah satu barang itu naik, garis anggarannya itu mendekati titik 0 itu gitu. Biasanya tanda panah ke kiri ini gitu. Dan bila harga salah satu barang turun, garis anggaran berotasi menjauhi titik origin atau menjauhi titik 0. Biasanya ditunjukkan oleh garis panah ke kanan ini gitu. Jadi jumlah barang yang diminta itu bertambah, atau misalnya jumlah baju gitu. Terus ada pergeseran garis anggaran disebabkan karena perubahan pendapatan nominal dan kedua harga barang. Karena di sini tentang garis anggaran atau bisa menyangkut tentang pendapatan. Jadi jika pendapatannya berubah, itu akan menyebabkan pergeseran gitu. Jadi jika salah satu barang itu naik atau turun, itu akan berotasi, dan jika harga kedua barang itu turun dan naik atau pendapatannya berubah, itu menyebabkan bergeser. Itu intinya. Bila pendapatan nominal naik, garis anggaran bergeser ke kanan. Garis anggaran bergeser ke kanan atau menjauhi titik origin. Bila pendapatan nominal turun, garis anggaran bergeser ke kiri atau mendekati titik origin. Oke, jadi jawaban dari nomor 3 adalah karena yang ditanyakan akan bergeser ke kiri, berarti harga baju dan harga celana sama-sama naik, yaitu yang E. Next, nomor 4. Lumayan panjang ya soalnya. Perhatikan matrik di bawah ini. 1. Membeli barang dengan menawar harganya terlebih dahulu. Alasannya, karena barang tersebut terlebih dahulu perlu dicermati dan dibandingkan, baik bentuk, kualitas, maupun harganya berdasarkan akal sehat. Yang kedua, membuat skala prioritas.
Karena dengan membuat skala prioritas, kita dapat membeli barang sesuai kebutuhan dan dengan didasari akal sehat. Yang ketiga, mendahulukan yang lebih penting. Karena kebutuhan yang lebih penting itu merupakan kebutuhan yang harus diutamakan. Pernyataan tersebut merupakan perwujudan dari jadi ini adalah materi kelas 10 tentang tindakan ekonomi, motif ekonomi, prinsip ekonomi. Gak ada kaitannya dengan berpikir ekonomi dan politik ekonomi. Coret ya. Berarti antara A, C, ataupun E. Kira-kira apa ya jawabannya? Tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut kita bahas ya. Jadi, pengertian dari tindakan ekonomi adalah kegiatan atau usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan paling baik dan juga menguntungkan. Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Dan prinsip ekonomi menunjukkan suatu cara bertindak yang berusaha mencapai hasil sebesar mungkin dibandingkan biaya yang dikeluarkan, atau juga suatu cara bertindak yang berusaha mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Jadi contoh realnya gini, biar kalian gak bingung ya. Misal kalian ingin membeli baju nih, baju edisi terbaru, baju yang lucu gemes gitu, yang kalian suka lah udah dari lama gitu. Nah, tindakan ekonomi kalian yaitu dengan cara, karena kalian rata-rata masih pelajar ya, mungkin kalian bisa meminta duit ke orang tua, atau bisa menabung, atau juga bisa pinjem dari temen gitu kan, siapa tahu. Jadi tindakan kalian untuk pinjem ke temen, nabung gitu, dan juga minta ke orang tua itu adalah tindakan ekonomi. Motifnya apa? Motifnya untuk memberi baju itu, baju yang gemes itu gitu. Dan prinsip ekonominya yaitu, dalam prinsip ekonomi biasanya itu mengatur tentang skala prioritas gitu. Beneran gak sih baju ini nih aku beli karena butuh, bener-bener butuh apa cuman pengen gitu. Terus pasti kalian membeli baju itu ada banyak pilihan. Apalagi misal kalian di check out di online shop gitu kan, misal di Shopee, di Lazada atau lain sebagainya gitu. Pasti kalian sudah mempunyai wishlist banyak banget gitu kan. Terus kalian pengen cuman punya satu, pengen beli satu karena emang duitnya cukupnya satu gitu. Nah, jadi buat kalian milih-milih bahannya, dibandingin gitu, mana yang lebih bagus, mana yang lebih aku butuh, itu adalah prinsip ekonomi. Jadi tindakan ekonomi itu mencakup tentang motif ekonomi dan juga prinsip ekonomi. Seperti pada soal ini, di soal ini kan disediakan contohnya gitu, alasannya kenapa gitu, dan dia juga ada skala prioritasnya gitu. Jadi jawaban dari nomor 4 adalah apa? Benar, yang A, tindakan ekonomi. Next, lanjut nomor 5. Perhatikan matrik di bawah ini. 1. Tingkat pengangguran di Indonesia, produk sepatu yang dihasilkan, laju inflasi, laba perusahaan atau kenaikan. Dari keempat pernyataan tersebut, yang merupakan masalah mikroekonomi adalah pernyataan nomor. Oke, jadi yang ditanyakan di soal ini cuman permasalahan masalah mikroekonomi. Jadi ada angka-angka di dalam tabel ini, kita hempaskan saja ya, tidak usah dihiraukan gitu, karena ini hanya untuk data saja gitu. Kita cuma disuruh milih mana nih nomor 1 sampai 4 yang merupakan mikroekonomi. Ada yang tahu nggak mikro dan makro? Rata-rata sudah ya. Jadi kalau mikro itu kecil, makro itu besar. Oke, jadi pembahasannya gimana Bu? Pembahasannya, ekonomi mikro dalam artian mikro itu kecil adalah sebuah ilmu yang hanya mempelajari tentang kegiatan ekonomi, namun dalam ruang lingkup yang kecil, dan biasanya membahas tentang cara suatu individu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi ekonomi mikro itu hanya mengatur tentang bagaimana sih individu tersebut mengatur kebutuhannya sehari-hari, yaitu dengan pilihan-pilihan dan skala prioritas. Jadi contoh ekonomi mikro adalah perilaku konsumen, perilaku produsen, penawaran barang dan jasa, biaya produksi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada ekonomi makro, yaitu besar. Berarti sebuah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan dan mengambil ruang lingkup yang lebih luas lagi.
serta diikut-sertakan dengan penelitian yang lebih mendalam. Biasanya ekonomi makro ini membahas tentang negara, udahan lingkupnya. Kalau ekonomi kan cuma per individu. Kalau makro itu udah negara, jadi cakupannya sangat luas. Jelas contohnya adalah inflasi. Inflasi tahu kan? Kenaikan harga barang secara umum secara terus menerus gitu. Devisa dari suatu negara, kegiatan ekspor dan impor, pengangguran, hal-hal yang krusial dalam perekonomian itu adalah masuk ke ekonomi makro. Oke, jadi kira-kira tahu kan jawaban nomor 5 apa? Oke, bener. Jadi jawaban nomor 5 adalah yang dodol, 2 dan juga 4. Kenapa Bu? Karena mikro itu kecil, jadi cuman tentang mempelajari individu. Produk sepatu yang dihasilkan itu kan hanya individu atau suatu perusahaan tertentu, dan juga laba perusahaan. Nomor 1 dan 3 termasuk apa Bu? Ekonomi makro, benar. Nah, tadi kita sudah membahas kelima soal ya OSK 2017 gitu. Jadi kunci jawabannya adalah seperti ini. Boleh kalian screenshot siapa tahu kalian membutuhkan gitu ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini, tentang soal yang belum jelas, boleh kalian bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah akan Ibu jawab gitu. Oke, gimana pembahasan hari ini? Apakah sudah jelas atau blast? Kita akan lanjut minggu depan ya untuk nomor-nomor berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ke sosial media yang kalian punya agar video ini bisa bermanfaat dan siapa tahu ada teman-teman kalian yang membutuhkan penjelasan ini gitu. Sekian dulu dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay happy.